Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hari Gunawan, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mereview sebuah buku yang berjudul Islamisasi Ilmu Ekonomi Menuju Sistem Ekonomi yang Berbasis pada Ajaran Islam, karya Dr. Ahmad Alim MA. Dr. Ahmad Alim MA, beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 di Pusat Kajian Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Buku ini mempunyai 219 halaman. Tujuan Dr. Ahmad Alim MA menulis buku ini yang saya baca dari sinopsis buku yang berjudul tentang Islamisasi Ilmu Ekonomi adalah agar dapat memberikan pencerahan berpikir dan merubah paradigma ekonomi sekuler menuju ekonomi yang berbasis pada ajaran Islam. Hal itu sangat penting dikarenakan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma, karakteristik, prinsip falsafi dan prinsip etika, sumber hukum dari Al-Quran dan Hadis, serta ijtihad ulama dengan metode manhaj yang dipilihnya dan perilaku ekonomi serta tata nilai yang bersifat Islami. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna. Pada bab 1, buku ini membahas tentang keutamaan ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Diibaratkan seperti kita mengisi air di dalam wadah yang bocor, maka apa yang terjadi? Kosong dan sia-sia. Begitupun dengan kita beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah itu sia-sia. Oleh sebab itu, sangat pentingnya ilmu di dalam kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada bab ini juga, Dr. Ahmad Alim MA menuliskan terdapat banyak sekali ayat Al-Quran, hadis, athar, dan kaul ulama yang berkenaan dengan keutamaan ilmu tersebut. Di bab kedua, beliau membahas tentang pengertian ilmu. Pembahasan ilmu secara bahasa, ilmu secara istilah, ilmu dalam perspektif barat, dan ilmu dalam perspektif Islam. Di bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, buku ini membahas bagaimana cara kita untuk memperoleh ilmu dan bagaimana cara kita mengamalkannya dan menyalurkan ilmu tersebut. Dan juga di dalam bab ini banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan cara kita memperoleh dan menyalurkan ilmu sesuai apa yang diajarkan oleh agama Islam.
Masuk ke bab selanjutnya. Di bab 4, buku ini membahas tentang klasifikasi dan hierarki ilmu. Pada bab ini, penulis memasukkan beberapa dalil-dalil atau qaul para ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Uthmani. Masuk pada bab kelima, buku ini membahas tentang integrasi akal dan wahyu. Kedudukan akal dalam Islam menempati posisi yang sangat terhormat, melebihi agama-agama lain. Sebagai risalah ilahiyah terakhir, Islam mempersyaratkan kewajiban menjalankan agama bagi orang-orang yang berakal. Artinya, orang-orang yang hilang akalnya tidak diwajibkan mengerjakan perintah atau menjauhi larangannya. Sedangkan wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur, yaitu pemberi berita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penerima berita yaitu para nabi, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya atau menafikan daripada salah satunya. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu masuk di bab ke-6, buku ini membahas tentang integrasi ilmu dan adab. Masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab. Dalam arti yang luas, akibatnya terjadilah suatu keadaan yang oleh Al-Altos disebut the loss of adab, hilangnya adab. Efek buruk dari fenomena ini adalah terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan, yang selanjutnya menciptakan ketidakadaan adab dari masyarakat. Hasil akhirnya adalah ditandai dengan lahirnya para pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual dari spiritual yang mencukupi, sehingga itu semua akan membawa kepada kerusakan di berbagai sektor kehidupan, baik kerusakan individu, masyarakat, bangsa, dan kerusakan negara. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat sebuah koin yang tak terpisahkan, di mana kebermaknaan yang salah satunya tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Dengan demikian, ilmu dan adab harus bersinergi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan. Pembahasan selanjutnya pada bab 7 tentang internalisasi adab akademik. Adab secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata adaba, yang berarti mendidik, melatih, berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, dan mengikuti jejak akhlaknya. Salah satu ulama yang memberikan perhatian dalam masalah konsep adab akademik adalah Ibnu Jama'ah. Konsep tersebut beliau jelaskan secara komprehensif dalam karyanya yang berjudul Tadhkirah al-Sami wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal al-Muta'alim. Di bab ke-8, buku ini membahas tentang Islamisasi ilmu dan kampus. Berbicara tentang Islamisasi tidak bisa lepas dari peran pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas.
penggagas awal ide Islamisasi ilmu pengetahuan, Al-Attas mengemukakan idenya di depan umum dalam konferensi dunia pertama mengenai pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 dan dihadiri oleh 313 sarjana dan pemikir Islam dari seluruh pelosok dunia. Melalui tulisan-tulisannya, Al-Attas dipandang sebagai penegas konsep dan gagasan Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu. Penjelasan lebih gamblang tentang teori Islamisasi Al-Attas telah dikomplikasikan dalam karyanya yang berjudul Islam and Secularism dan dilanjutkan pada buku Prolegomena to the Metaphysics of the Islam. Singkatnya, Islamisasi menurut Al-Attas adalah pembebasan manusia dari unsur magic, mitologi, animisme, dan tradisi kebudayaan kebangsaan, serta dari penguasaan sekuler atas akal dan bahasanya. Ini berarti pembebasan akal atau pemikiran dari pengaruh pandangan hidup yang diwarnai oleh kecenderungan sekuler, primordial, dan mitologis. Bab selanjutnya yaitu bab 9. Buku ini membahas tentang manusia sebagai pelaku ekonomi. Jadi pada dasarnya pelaku ekonomi adalah manusia itu sendiri. Tergantung bagaimana cara dia menempuh jalan untuk berperilaku ekonomi itu sendiri. Ataukah sesuai ajaran Islam, atau yang kita sering sebut ekonomi syariah, atau dengan ajaran di luar Islam, atau yang kita sebut dengan ekonomi konvensional. Bab ke-10, buku ini membahas tentang sistem dan tujuan ekonomi Islam. Jadi kegiatan ekonomi sebenarnya adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tujuan sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan pada pembukaan di awal, yaitu tentang sinopsis buku ini. Di bab selanjutnya yaitu asas ekonomi Islam. Dan lanjut, bab selanjutnya pula buku ini membahas riba dan perbankan syariah. Jadi pembahasan di buku ini juga cukup gamblang, banyak pembahasan-pembahasan yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, antara lain sebagai perbedaannya antara bank syariah dan konvensional. Kalau di syariah melakukan investasi, ya kita melakukan investasi yang halal, tetapi di bank konvensional ketika kita melakukan investasi itu ya bisa halal, bisa haram. Jadi di perbedaan kedua yaitu berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Ini menurut ekonomi syariah atau bank syariah. Menurut bank konvensional adalah memakai perangkat bunga. Di bab selanjutnya, buku ini juga membahas tentang Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan public property. Nah, jadi Baitul Mal menyimpan daripada kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, di bab selanjutnya juga buku ini membahas tentang lembaga amil zakat. Nah, yang kita ketahui lembaga amil zakat yang ada di Indonesia yang resmi berbadan hukum yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang sudah tersebar di penjuru negara Indonesia. Fungsi zakat merupakan ibadah maliyah atau mensucikan harta.
Di sini pun penulis cukup gamblang menuliskan dan membahas tentang masalah zakat dengan lengkap, dengan dalil-dalil yang sesuai dengan ajaran ulama terdahulu, dengan kaul-kaul para ulama. Ada juga ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang penulis masukkan di dalam bab ini. Di bab selanjutnya yaitu bab 15, penulis membahas tentang etos kerja dan etika profesi. Nah, etos kerja ini ya tentu di sini pun penulis membahas bagaimana cara kita kerja dan ketika kita berprofesi harus dengan syariat Islam. Di bab selanjutnya penulis juga membahas tentang konsep harta dalam Islam, karena pada umumnya manusia adalah khilafah di muka bumi, yang artinya khilafah di atas hartanya gitu. Pada bab selanjutnya penulis juga membahas tentang pasar perspektif Islam. Nah, maksudnya pasar dalam perspektif Islam. Definisi pasar dalam kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses pertemuan antara permintaan si pembeli dan penawaran si penjual. Nah, ini ya arti pasar secara umum mungkin ya. Nah, di sini pun penulis membahas tentang prinsip-prinsip pasar Islami, dan juga penulis membahas tentang distorsi pasar atau market distortion. Nah, di bab selanjutnya yaitu pada bab 18, Al-Quran dan hadis ekonomi Islam. Nah, tentunya judul dari babnya aja kan tentang Al-Quran dan Al-Hadis ekonomi Islam. Tentu di dalam bab ini penulis juga banyak sekali memasukkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan juga kaul-kaul para ulama tentang harta, tentang bagaimana kita bermuamalah sebagai umat Islam. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya review dari buku ini. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan ataupun salah dalam bertutur kata, saya mohon dibukakan maaf, dan saran untuk membangun saya tunggu di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.